Rajang sore mendengar sing FM selamat rakyat Indonesia kejunuk sareng ditiang sering disiar Putra Kusuma ring acara nuansa budaya nemunin rahina mangkin puniki pendengar sing FM ring rahina sukre pinangal sane kaping 13 siki sasi Januari warse doang tali slai tanggilan pasti ke pendengar sing FM sekali biasa puniki edisi koperasi nongkrong bareng penyanyi utawi artis Bali ring rahina mangkin jagi kedagingin kita ring studio radio sing FM Titiang sampun kedatangan tamu puniki nggih wonten Mbak Yuli Sweet rahajang sore Mbak. Nggih punapi perjalanan niki Mbak? Lumayan agak bingung nyarinya. Karena baru pertama kali ke sini. Baru pertama kali ke sini. Oke. Jadi pendengar saya FM bisa menyimak dulu ya. Kita perkenalan dulu Mbak ya. Silakan Mbak untuk disapa-sapa dulu pendengar Sri Nadinya. Yang pakai bahasa Indonesia nggih kasa balinya kalau ya. agak kinten. Iya, dados. Ajang sore buat penggemar Radio Bali Sri Nadi FM semua. Perkenalkan tiang Yuli Sweet asli Singaraja nikahnya ring Gianyar Pejeng. Ring Gianyar Pejeng. Statusnya sudah berkeluarga. Oke, nah niki perkenalan singkat dan Yuli Sweet dia nama kardisannya niki Mbak nggih. Ya langsung ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Ya kan sampun nih Mbak nggih. Jadi asalnya dari Singaraja dan nikahnya ke Gianyar getan. Untuk mengawali di dunia musik pop Bali nih Mbak. Pertama kali terjun di dunia musik pop Bali nih ke kapan sih? Pertama kali nih ke tahun 2021. 2021. Atas kinten juga sih support dari teman Ayu Naomi. Itu yang mensupport katan nggih. Awal mula bisa mengiyakan atau bisa meyakinkan diri bahwa terjun ke musik pop Bali ini ke bagaimana, Mbak? Bisa cerita singkat dulu. Ya agak ragu sih pertama kalinya. Apakah bisa apa enggak gitu. Tapi dibalik support dari suami juga dari teman-teman juga akhirnya memberanikan dirilah untuk membuat sebuah lagu hasil cipta dari Blide Pranajaya. Kalau yang lagu pertamanya nih kayaknya. Napi judulnya, Mbak? Sing Ade Maling Aku. Sing Ade Maling Aku. Yang menciptakan Blide Pranajaya. Untuk recordnya pertama kali di mana nih, Mbak? Ring studionya Blide Pranajaya juga. Oh, langsung di sana. Oke. Jadi satu lagu udah isi klipnya nih, Mbak apa? Sampun isi klipnya, nggih. Ya berawal dari lagu Sing Ade Maling Aku. Jadi lagu niki mengisahkan gimana ceritanya, Mbak? Ceritanya cerita anak muda lah. Cerita anak muda. Sepasang kekasih gitu dihianati oleh sang kekasih. Masih pacaran ini ya? Masih pacaran. Akhirnya singkat cerita ketahuanlah dia lagi jalan sama selingkuhannya. Akhirnya ya bubar. Putus. Ya masih nuansa anak muda nggih. Niki di tahun 2021. Nah, beranjak dari tahun nike tahun berapa lagi Mbak Yuli Sweet-nya niki? 2022 apa 2023 ya lagu keduanya. Lagu keduanya. Jadi rentangan setahun gitu nih. Setahun. 2021, 2023. Nike di antara tahun nike Mbak ya. Untuk yang kedua judul lagunya apa niki Mbak? Budoh Pedidi. Yang menciptakan sih Mbak? Ada teman nama Uncle Joe. Uncle namanya. Joe. Budoh Pedidi. Mengisahkan tentang apa niki bisa diceritakan dong sedikit juga. Ceritanya sekitaran percintaan juga percintaan sih. Juga. Si cewek ini sangat mencintai yang laki-laki, tapi laki-lakinya selalu menyepelekan perasaan si cewek perasaannya dia. Wah, jadi seru ya. Berarti keren nih, ada cewek yang tergila-gila pada yang cowok ya. Budoh Pedidi. Akhirnya gimana Mbak? Bisa dibuatkan lagu nih lanjutannya kan siapa? Next dibuatin lagu yang nggak buduh-buduhan lagi. Oke, untuk lagu-lagu niki kan sementara masih ada yang buatin gitu Mbak ya. Kira-kira Mbak Yuli Sweet-nya niki rencana apakah akan ada membuat lagu sendiri atau bagaimana? Kalau sendiri sih belum terinspirasi ke sana. Mungkin nanti nyari pencipta dulu yang lain. Nyari pencipta. Rencananya single ketiganya. Single ketiganya. Tapi nyari yang pas dulu lagunya juga. Oke. Kalau boleh tahu nih Mbak ya, untuk sekarang ya dunia musik pop Bali kira-kira
ketika kita pengen bernyanyi atau pengen mengeluarkan satu single, Nggih. apa saja sih yang perlu disiapkan gitu Mbak? Nah Mbak kan udah melakukan nih dari tahun 2021. Mm. Yang terutama tuh mental ya. Mental, Mental itu yang paling. utama itu, terus support juga sih sebenarnya Heeh. dari rekan-rekan, dari penggemar-penggemar juga, Mm-mm. biar termotivasi lagi bisa membangun karya yang lebih bagus lagi dari yang Oke, sebelumnya. kalau finansial gimana Mbak? Adakah? Ada sih. Karena kita tak bungkiri ya, Itu utama itu itu sih. juga sangat mendukung. Mm-mm. Kalau skill gimana menurut Mbak? Kalau skill sih ya masih belajar. Masih belajar. Mm-mm. Jadi Mbak Yulisitnya niki belajar bernyanyi gimana niki Mbak? Itu sebenarnya otodidak dulu Otodidak. dari SMA sih. SMA. Ikut lomba-lomba di sekolah aja. Dari SMA. Akhirnya kuliah lagi ke Surabaya, sempat juga nyanyi-nyanyi sih. Oh nyanyi. Wah jadi ada pengalaman di luar juga ya. Wah keren nih Mbak Yulinya. Keseringan nyanyi apa nih Mbak? Jenis lagunya Indonesia. Biasanya saya nyampur, kadang koplo juga, kadang Bali juga, Indonesia juga. Mm-mm. Nggak monoton Bali aja sih. Tapi sekarang fokus di Bali. Di Bali. Di Bali. Dan kalau ada itu undangan nyanyi paling ya itu nyampur dia. Oke. Jadi menarik juga ya kisahnya Mbak Yuli nih, dari awal dari hobi berarti Nggih, ya hobi, bisa sampai di titik ini. Nah, dari awal 2021 sampai saat ini Mbak, di mana sih panggung yang paling berkesan menurut Mbak? Ketika manggung di mana gitu? Kalau paling berkesan tuh sih paling ada acara event-event aja sih. Event-event. Kayak kemarin nih ada ulang tahun gitu. Ulang tahun. Kalau misalkan pendengar sini di FM nih, ini ingin untuk biar Mbak Yulisitnya nyanyi. Nah, gimana caranya Ki, Mbak? Ada manajemennya atau langsung hubungi Mbak Yulinya? Langsung ke via WhatsApp ya. WhatsApp Nggak ada ya. nih. Nggak ada manajeran ya, nggak ada manajemen juga. Jadi masih personal lagi. Personal. Oke. Kenapa nih Ki, Mbak Yulisitnya nggak gabung sama manajemen atau gabung sama grup-grup apa gitu? Secara kan lebih luas jadinya untuk jangkauannya nih. Sementara ini sih belum, karena juga kesibukan juga ya. Kesibukan kerja kan. Pagi sama sore, jadinya double kerja, jadinya kan untuk waktu untuk nyanyi nikah agak kenten. Oh jadi bisa. Nah kalau boleh tahu Niki kerjanya di mana Mbak selain bernyanyi? Kalau kerjanya pagi nih kering kantor desa, siangnya di sekolah. Di sekolah. Wah jadi dua gini ya. Dua. Oke. Kayaknya lumayan gak sibuk. Nah nyanyinya kapan nih? Kayak kemarin ada nada disuruh nyanyi, terpaksa di cancel. Karena dadaan nggak, malam itu juga harus nyanyi, teleponnya 2 jam, ini mau nyanyi baru nggak bisa. Nggak bisa. Jadi harus kerja, jauh-jauh gitu. hari biar bisa diatur. Hamin 2 gitu kan masih bisa. Gitu. Oke, jadi Mbak Yulia Niki kayaknya menikmati sekali ya antara hobi dan juga pekerjaan. Ya, dua-duanya. Oke, selama Niki Mbak Yuli pernahkah ada miss antara ketika hobi nyanyi Niki dengan pekerjaan? Ada kendala gitu? Selama sih enggak sih, selama bisa diatur sih enggak ada kendala. Masih bisa diatasi. Masih bisa diatasi. Oke, jadi bisa gini ya, bisa diatur nih gampang. Untuk Anda pendengar Sini FM gampang ya bisa mencari Mbak Yulisitnya. Nanti kita di akhir akan promo-promo gini ya. Kalau mau nyari Mbak Yulinya untuk nyanyi bisa di platform mana aja gitu ya. Oke, sekarang kita ke kelahiran dulu Mbak ya. Kelahiran. Ya, kelahiran tahun berapa nih? Kalau kelahiran sih sudah setengah awal. Kelahiran kan 80. 80. Sudah menginjak 45 sekarang. 45 tahun. Tapi semangatnya masih ya. Semangat untuk mengajarkan seni dan budaya Bali. Oke, jadi ini salah satu cara melestarikan seni dan budaya Bali Mbak ya, dengan cara bernyanyi. Dukungan keluarga bisa dipertajam lagi dikit Mbak. Gimana sih dukungan keluarga suami, anak-anak dan juga keluarga besar? Masih tetap mensupport. Nah, untuk bentuk supportnya dari keluarga gimana sih Mbak? Ya, untuk mulai lagi di perform tuh pasti dianterin gitu ya. Kalau pas pulangnya mungkin ditunggu sendiri ya, gitu.
Jadi banyak support karena kita ketahui bersama bahwa harus ada support dari keluarga untuk menjalankan suatu usaha ya Tani ya. Oke, jadi selama ini ada masalah ya tentang pekerjaan dan juga hobinya masih tetap aman-aman saja. Oke, kali ini sebentar lagi kita akan lanjutkan lagi Mbak ya. Kita nikmati dulu lagu dari Mbak Yulisit Sing Ade Maling Aku. Dan ini lagu ciptaan dari De Pranajaya. Kayak ada judul lagu yang sama gitu. Sing Ade Maling Ning Aku. Ada lagunya si Nano Biru. Oh ya, yang kira itu lagunya. Oke, ini dia pendengar Sing FM, lagu dari miliknya Mbak Yulisit Sing Ade Maling Aku. Tu sing nyandang duit baguan
Siaran Sesina Udi Serinda FM bersama Serinda FM bangkitkan ekonomi kerakyatan. Yang mendengar Serinda FM kantun sareng ditiang Serinda Siarah Putra Kusuma lan Mbak Yuli Sweet. Nah, nggih kantun niki nggih sareng Mbak Yuli Sweet. Kalau boleh tahu niki Mbak Yuli Sweet nama aslinya sira, Mbak? Nama aslinya itu Kadek Sri Julianingsih. Kadek Sri Julianingsih. Nggih. Nah, jadi bisa menjadi Yuli Sweet niki gimana ceritanya, Mbak? Itu berawal dari nama Facebook tahun 2010 kalau nggak 2010, salah. Ya, karena orang-orang kan udah taunya Yuli Sweet. Akhirnya sama ininya kemarin untuk awal lagu pertama Nike kan bingung nyari nama trennya apa aja dipakai biar lebih dikenal. Akhirnya pakai Yuli Sweet aja. Yuli Sweet. Akhirnya Iya, sampai sekarang. Sampai Yuli sekarang masih. Nah, jadi teman-teman gimana Niki? Mbak, artinya dengan nama Niki sudah lebih dikenalkan. Udah sampun dengan nama ini lebih dikenal. Lebih dikenal. Yuli Sweet. Nah, ada pemaknaan nggak Mbak dari nama Niki? Itu sebenarnya teman yang ngasih nama itu, teman kerja dulu. Yuli Sweet kan manis, mau pakai nama Yuli Sweet aja, mau kan orangnya manis. Akhirnya pakai Sweet aja dan buat Yuli Sweet ya Yuli sampai Sweet. sekarang. Sampai saat Niki masih dan kira-kira bakalan ada rencana mengganti nama nggak Niki, Mbak? Kayaknya enggak. Ntar orang bingung lagi nyari. Kalau ini sudah gini ya, melekat ya. Nggih. Kan kadang ada tuh beberapa yang sudah tenar gitu tiba-tiba ganti nama. Enggak sih, belum, enggak ada. Belum ya. Mungkin karena ada gimana nggak cocok ini menurut ramalan siapa namanya nggak cocok. Karena udah dikenal namanya Yuli Sweet ya udah tetap aja. Tetap seperti itu. Okay. Nah, jadi diinformasikan untuk pendengar Serinda FM. Nah, untuk Mbak Ecarat nanya, Niki ada kendala katanya Mbak Yulia. Jadi mungkin belakangan akan menemani pendengar Serinda FM berbincang-bincang di edisi Koperasi kali ini Ki. Oke, kembali lagi Mbak Yuli. Untuk video klip Niki Mbak Yuli kan 2 lagu ya. Yeah. Keduanya udah isi video klip. Sampun. Dipercayakan pada siapa yang garapnya Niki? Yang pertama Nike sama Beli Sam untuk yang klip pertama. Sam. Ya. Untuk yang kedua Nike kan gabung sama Dewata Production waktu Nike. Di bawah manajemen Dewata Production. Langsung aransemen di sana langsung. Langsung video klipnya. Klip, ya. Berarti udah beredar di YouTube-nya Dewata Production itu nggih. Untuk pengambilan gambarnya Niki, Mbak. Yang pertama lebih dominan di mana sih? Dominannya di mana ya? Serangan itu kalau nggak salah ya. Serangan. Serangan. Oh, yang berubah nama jadi kura-kura. Itu yang pertama. Sama di Sanur kalau nggak salah lokasi. Sanur. Terus yang kedua di Big Corner Garden itu. Oh, Big Corner. Yang di Sanur juga. Di sana juga. Dari dekat-dekat lokasinya. Dekat-dekat lokasi. Untuk artisnya nih, artis video klipnya maksudnya ngambil dari mana nih Mbak? Kalau yang pertama nih video klipnya talentnya itu kebetulan pas waktu Nike ada KKN siswa dari Unuda Udayana. Kemudian dia orang Jakarta juga, kemudian dia sering jadi model juga. Akhirnya minta bantuan. Dua-duanya nih dari mahasiswa Udayana. Yang kedua, klip kedua itu baru sama Beli Edi Satya. Dia kan penyanyi juga. Edi Satya. Itu yang kedua. Ini yang bantu gitu. Yang kedua, ya. Ya, jadi untuk genre musik nih Mbak. Jadi yang tadi nih kan masih agak slow. Agak slow dan pop murni lah. Gitu, nah, melihat dari situasi musik seperti saat ini Mbak, kadang kan ada yang bergenre musik koplo dan lain sebagainya. Kira-kira Mbak Yuli Sweet niki apakah akan membuat seperti ini atau masih mempertimbangkan atau masih konsekuen untuk berarti saya harus gini lagunya, harus aliran musiknya. Kemarin sih sempat berpikiran seperti itu, yang mengikutin tren. Tapi kan kembali lagi ke diri kita, cocok apa enggaknya membawakan lagu nih ke artis sih. Jadi nggak dipaksakan. Dari vokal, faktor vokal juga. Gitu. Melihat juga diri, apakah cocok atau enggaknya, bisa membawakannya itu aja. Nah, dengan lagu Mbok yang mungkin
kali ini berbeda dari pasaran, apakah ada pengaruhnya Niki, Mbak? Lagu yang makin yang udah lewat Niki. udah lewat. Ada sih sebenarnya. Kan lagi kebut-kebutnya ya, waktu Niki kebut-kebutnya koplo ya. Berpengaruh juga sih sebenarnya. Pengaruh ya. Mungkin beberapa penurunan untuk mendengarkan. Tapi kalau yang memang dari segi suasana hati mungkin ya nyaman akan mendengarkannya kan seperti itu. Dari tema-tema kedua lagu Mbok Niki kan saat Niki masih bertema percintaan. Kira-kira untuk selanjutnya Niki bocoran Mbak ya, apakah masih bertema cinta atau mungkin bertema yang lain gitu? Kalau bisa sih nggak tema percintaan lagi. Takut dia terbawa suasana. Tapi yang di pasaran kan itu yang masih ngena. Gitu. Tapi nggak ke lagu patah hati lagi. Yang agak-agak ngebit dikit ya agak happy gitu mau. Biar bisa dinikmati saat lagi bahagia. Bahagia. Untuk rencana yang ketiga nih Mbok, kapan kira-kira singlenya akan keluar? Masih belum sih, itu udah masih mencari-cari yang pas. Yang pas tuh agak susah. Betul sekali. Harus pelan-pelan dulu. Sama kayak mencari pasangan. Ya? Terus perlu nyari yang pas. Harus ada yang pas juga. Untuk aransemen nih Mbok, apakah aransemennya itu saja atau mungkin nanti ganti beralih ke yang lain. Ke yang lain ya. Berarti kita memilih juga ya, selektif juga berarti Mbak Yulinya Niki untuk mencari yang pas, yang cocok itu agak susah. betul harus nyari yang pas seperti ini Jadi banyak hal yang perlu dipertimbangkan sebelum rilis lagu yang ketiga lagi. Yang perlu disiapkan apa nih Mbak? Itu aja deh, finansial. Itu yang paling utama. Ya, ternyata ada juga finansial ya. Harus itu finansial dulu. Nah, intip sedikit nih Mbak. Kalau boleh tahu untuk rampungnya satu lagu dan juga klip kisaran berapa sih gitu, dikira-kirakan aja. Kalau yang pertama sekitar 4 juta kalau 4 jutaan, kurang lebih ya. Kurang lebih segitu ya. Yang kedua lebih. Enggak, yang kedua kan ada manajemennya. Oh, ada manajemen. Oke. Jadinya tidak ada. Jadi hobi juga harus diimbangi ya dengan finansial. Apa sih harapan Mbak dengan dua lagu Niki Mbak? Harapannya sih bisa dikenal lebih luas lagi dengan masyarakat Bali terutama, penggemar radio Bali juga. Semoga bisa diterima lagi karya-karya saya yang sebelumnya dan yang akan datang. Yang akan datang. Dan supportnya juga dari penggemar radio Bali. Ya, oke. Nah, jadi untuk harapan kita pasti kan untuk lebih dikenal dan untuk dikenal di masyarakat. Jadi lagu Niki sudah melewati corona berarti COVID ya? Atau pasti COVID-nya Niki? Setelah COVID. Setelah COVID baru. Setelah COVID. Kenapa nggak di pas COVID-nya gitu? Belum terbayang waktu nikah, belum ini. Setelah COVID nyoba peruntungan di musik gitu. Jadi tiba-tiba buat lagu gitu. Oke, bagus juga ya dari segi tema lagu dan juga timingnya pas ya untuk Mboknya maju di dunia musik. Nah, rencana Mbok ke depannya gimana nih Mbak? Rencana dengan, apa dulu single 2 single Niki. Terus apakah akan ada lanjutannya atau mungkin 2 single Niki akan dijadikan mungkin mini album atau bagaimana gitu. Kalau mini album sih belum kan masih baru 2. Kan artinya dikumpulin dikumpulin dulu 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Finansialnya ya harus kuat finansial dulu. Itu intinya. Masih belum ya. Pelan-pelan dulu. Di platform media kita bahas dulu ya Mbak ya. Sekarang kan masih sangat booming ya, kadang di TikTok seperti Nike kan. Untuk promonya di mana aja Niki? Kemarin di TikTok ya, di IG juga ya, Instagram juga ya, terus di Facebook ya itu aja sih. Kampanye sekalian ikut Facebook Pro gitu. Sudah terlalu banyak sih yang ikut. Kayaknya agak susah sekarang. Terlalu banyak sekarang yang ikut itu. Ya jadi Facebook gitu ya. Untuk
selain gini apa namanya tuh untuk bernyanyi secara di dalam negeri, artinya masih dalam Bali lah. Apakah Bali. pernah keluar Bali nih Mbak? Tadi kan sempat Mbaknya bilang sempat nyanyi di luar juga gitu. Keluar Bali sih cuma sampai Singaraja aja kemarin. Masih di seputaran Bali. Seputaran Bali aja. Enggak ngambil job keluar nih Mbak. Belum. Belum. Jadi kadang kan di luar banyak nih ada masyarakat seperti di Lombok, ada juga masyarakat Bali di sana. Di Sulawesi juga ada masyarakat Bali. Nah ini ya siapa tahu bisa ke sana kan. Setunggara ke depannya. Untuk penyanyi pop Bali nih Mbak, siapa sih yang Mbak Yuli niki kagumi atau sebagai mungkin panutan gitu, atau mungkin studi model lah gitu. Kalau penyanyi Bali sih banyak ya, kayak Mbak Sri Dianawati, Putri Bulan, Widi Widiana sama Manik Tenaya. Itu yang sih mungkin menginspirasi Mbaknya. Dari segi apanya sih Mbak kalau boleh tahu nih Kak? Lagunya juga. Lagunya. Materi-materinya. Lirik-lirik lagunya itu saya suka. Suaranya juga. Oke. Itu yang di Bali ya, lingkup Bali. Kalau di nasional siapa nih? Kalau nasional kayaknya Rosa. Okay. Rosa itu aja sih, BCL itu aja sih. Oh iya, sesuai dengan lagunya Mbak nih. Ternyata apa yang kita idolakan akan menurun dengan karya-karya kan gitu biasanya. Kalau di luaran nih Mbak. Nah, tadi kan Bali nasional, luar. Kalau keluar juga saya sukanya sih lagu Mandarin ya. Mandarin sih sukanya. Berarti artis Mandarin. Lebih suka Mandarin sih kalau luar nih ya. Kayak lagu Teresa Teng itu saya suka. Nike Mandarin lebih ini salah satunya lagu-lagu Mandarin. Nah kira-kira kenapa nggak dimasukkan saja nuansa Mandarinnya nih Mbak ke nuansa lagu Balinya? Kan ada tuh beberapa penyanyi Bali yang mengadopsi ada kata-kata Mandarinnya dicampur musiknya dengan juga lagu ada. Bali ya. Kenapa nggak seperti ini Mbak? Belum sih. Belum ya. Kalau Mandarin tuh biasanya kan agak-agak melankolis dia. Betul. Nada-nadanya itu. Gitu, cuman suka aja sih Mandarin. Musiknya gitu, suka dia. Dari suka segi banget musiknya gitu ada milu-milunya nih ke. Ya, penyanyi Bali ada kayaknya di siapa ya waktu ini? Ada banyak sebenarnya nih kayak lagu kalau zaman dulu lagunya Widi Widiana kan banyak agak-agak Mandarin dia. Musiknya tuh agak Mandarin ada gitu. Ya. Kayaknya suka gitu. Ya, jadi dengan ada beberapa lagu bahasa Bali dicampur dengan Mandarin, ada lagu Bali dicampur dengan bahasa Indonesia. Dan juga kadang ada lagu Bali yang dicampur dengan bahasa Inggris seperti ini ke Mbak Yuli ya. Kira-kira menurut Mbak Yuli niki gimana sih kalau yang seperti ini? Apakah akan merusak budaya Bali atau bagaimana gitu? Kalau yang nikah tergantung individunya sih, penilaian orang juga gitu. Kalau Mbak Yuli sendiri penilaiannya kayak gimana gitu? Kalau saya sih selama itu sama sekali nggak menghilangkan budaya Balinya sih nggak masalah. Nggak masalah ya. Cuman sedikit-sedikit nggak masalah. Tapi kalau sudah terlalu banyak ininya campurin nikah jadinya kan kurang ya. Kan banyak sekarang tuh kayak koplo itu banyak yang ini jadinya ininya hilang dia. Betul. Kan banyak kadang netizen tuh komen-komen tuh kan dicampur lagu bagus koploin, apa-apa dikoploin. Ya, kadang temanya sedih juga koplo. Dikoploin dia kitanya tuh hilang jadinya. Betul kan. Nuansa itu hilang jadinya. Jadi taksu atau roh dari lagu itu sendiri bisa agak hilang dia jadinya. Makna yang ingin disampaikan ya Mbak ya dari lagu. Harus sedih di koploin. Jadinya gembira jadinya. Nggak jadi sedih padahal yang ingin disampaikan sedih. Iya. Kayaknya saya suka lagunya Putri Bulan paling suka. Putri Bulan yang lagu-lagunya lagu paling suka. Masih ke jalur dia tetap Bali. Masih tetap ya Balinya. Untuk dari musik nih Mbak, kan kayak tadi kan musik ada musik Balinya. Kalau di lagu Mbaknya sendiri nih apakah ada gamelannya? Mungkin kalau yang dulu musik-musik yang dulu kan ada seruling, terus isi gamelan, kadang angklung juga. Terus tiba-tiba baru isi vokal. Kalau ini belum ada Bali-Balinya itu kayak
seruling gitu belum ada, ya. belum. Masih Musik modern ya. Modern. Ya siapa tahu Bela Ganjur di depan. Oh. Ya, kenapa enggak gini ya? Ini saran ya, Mbak ya. Siapa tahu bisa dipakai gitu kan. Lumayan lah setahun sekali diputar lagunya gitu. Kira-kira lagu kayak lagu Galungan, lagu tema Ogoh-ogoh, nanti ke kenapa nggak coba nih ke Mbak? Gitu. Pengennya sih yang ke apa namanya? Yang ke apa namanya nih ke agama-agama nih ya. Pengennya sih seremoni gitu kayak Galungan. Galungan kan jadi kan orang sekali bisa pakai kadang ya. Pengennya seperti ini ke dah. Nyari ini ke. Sudah nyari yang cocok dulu. Ya betul nih. Siapa tahu bisa kalau pas nyepi atau pengerupuan itu kan ogoh-ogoh temanya setahun sekali pasti bisa diputar ya. Kalau mau setiap sebulan 2 kali diputar bisa, Mbak. Ada temanya. Purnama Tilam. Oke, jadi Nike masih digini kan, Mbak ya. Siapa tahu dengan lagu kan kalau di pendengaran atau pendengar gitu pas mendengar cocok lagu ini pasti setiap tahun akan diputar. Kayak Galungan kayak nyepi nih Kak. Nah, kadang kan banyak ada lagu religi nih Kim. Apakah akan ada unsur-unsur kesana nih Kim? Kepengen juga sih. Untuk menyadarkan umat. Kayaknya nyari yang cocok itu yang pas sih belum ini. Sambil jalan ya, sambil nyari inspirasi juga. Gue apa itu? Apa cocoknya? Nah, sementara Niki mboknya kan sering bertemu dengan para penyanyi gitu nih. Ya, jadi dapatlah pengalaman atau sharing pengalaman gitu. Mungkin yang paling mbok ingat sampai saat Niki apa sih sharing dari teman-teman Niki? Kalau saya sih dulu paling sering sama Ayu Naomi aja sih. Ayu Naomi. Itu aja sih. Mungkin ada pesan-pesan beliau. Sekarang masih aktif beliaunya? Jarang kayaknya. Belum kayak makanya masih punya bayi. Oh gitu. Masih punya baby. Paling dia aja sih mensupport ya, nasihat itulah seperti itulah. Kalau udah terjun di dunia ini jangan seperti ini gitu aja sih nasihatnya. Tetap ada nasihatnya. Nasihat dia. Obrolan positif lah tentunya ya. Sampai sekarang pun masih komunikasi. Karena teman dari SMP. Jadi SMP. Di Singaraja dulu. Teman SMP, SMA. Ketemu lagi di sini di Denpasar. Denpasar ya. Gitu. Nah, jadi selain bernyanyi gitu nih hobi. Nah, cerita sedikit untuk karir pendidikannya nih Kim. Nah, jadi kan bilang SMP, SD, SMA atau perguruan tinggi atau gimana nih? Diawali dari SD lah. SMA-nya kan suka nyanyi ya. Oke, bisa diceritakan biar bisa menginspirasi para pendengar gitu ya. Kalau di SMA emang suka nyanyi sama nari juga sebenarnya. Dari tari juga. Itu di SMA ya. SMA. Kalau nari sih dari SD bisa. SD, SMP, SMA. Dulu dance juga suka. Tarian modern. Modern juga. Sampai terus kuliahnya kan Surabaya paling nyanyi aja. Di Surabaya sempat mbaknya ya. Ya Surabaya kuliah gitu. Soalnya di Surabaya kan juga saudara kan penyanyi semua. Di sana di Surabaya. Ponaan, kakak sepupu, akhirnya kan ikut-ikut jadinya bareng-bareng. Jadi di sana nyanyi juga. Ya. Habis itu jurusan apa sih mbak di sananya? Ekonomi sebenarnya. Ekonomi dan bisnis sih. Ekonomi ya manajemen itu. Oke. Setelah tamat di sana kembali ke Bali. Waktu nikah belum nyanyi ya? Belum terjun ke ini belum. Dunia musik Bali. Belum dunia musik. Kenapa nggak sekalian Mbak mumpung di Surabaya kan langsung lagu Indonesia di sana. Siapa tahu adu peruntungan di sana gitu. Disuruh balik ke Bali. Disuruh balik ke Bali gitu. Akhirnya di Bali. Di Bali akhirnya. Tetap di Bali. Soalnya Surabaya itu sih di luar Bali sih suka sih sebenarnya suasana Surabaya itu suka, cuman harus kembali. Oke. Mau tidak mau harus kembali. Harus kembali ke Bali. Apa sih perbedaan di Bali dengan di Surabaya nih Kim? Dari segi permusikan gitu ya, permusikan Bali dan permusikan di sana. Di sana kan pasti ada lagu lokalnya juga kan? Iya, lokalnya itu kayak lagu-lagu itu kan banyak apa namanya?
lagu-lagu Jawa Lagu tuh kan. Jawa, ya. Makanya suka sama lirik-liriknya tuh suka. Oh gitu. Makanya jujur lebih suka kadang nyanyiin lagu Lagu di sana ya. kayak dibawain kayak si apa namanya itu nyanyinya tuh ini Inka itu kan bagus tuh lagu-lagu Jawa tuh saya suka sebenarnya. Lebih suka nyanyiin lagu di luar ya. Masing-masing daerah pasti ada. Kayak di NTT kan ada juga lagunya. Gitu. Kadang lebih hafal lirik-lirik lagu Jawa. Siapa tahu di sana bisa rekaman langsung kan. Ya. Makanya artinya liriknya ngerti juga kan. Di sana kan ngerti jadi katanya ngerti. Makanya suka dengernya jadinya gitu. Ya, jadi itulah ada ya perbedaan. Kalau segi musik nih Kim, pasti beda. Di sana pasti banyak jenis musik yang memakai gendang mungkin gitu ya. Kalau di Surabaya sana ya. Oke, jadi itulah kebudayaan Indonesia dan ya. Jadi banyak ada jenis-jenis musik dan juga yang diafiliasikan ke tradisi di sana sekarang kan udah terbawa juga Jawa ke sini jadinya. Betul sekali. Koplo-koplonya itu udah ke sini jadinya. Dulu kan trennya di Jawa, sekarang sudah merambah ke Bali. Kadang lagu-lagu yang Bali juga dikoploin. di cover di koplo di sana. Sekarang yang Bali di cover di sana di Jawa. Artis Banyuwangi biasanya kan. Ya di YouTube nih ada lagu Balinya nih. Tiba-tiba orang dari Jawa gitu nyanyinya kan. Tertukar jadinya. Jawa ke Bali ke Jawa. Pertukaran budaya jadinya. Nah, jadi saat Niki Mbak kan trennya kalau beberapa bulan yang lalu sekarang udah meredah sih ya untuk yang cover lagu. Sekarang udah agak meredah sih. Kalau dulu baru sedang rame-ramenya, sedang marak-maraknya gitu kan ya. Kalau menurut Mbak Nike gimana sih kalau ada yang cover lagu seperti ini Selama yang punya lagu nggak masalah sih, buat saya sih nggak kenapa ya. Saya juga sebenarnya pengen mengcover, cuman ya belum ini aja sih. Belum. Tapi lebih baik kadang pikir lebih baik punya karya sendiri. Betul. Itu lebih ini dia. Biar nggak terjadi permasalahan. Iya itu dah. Kadang kan di belakang tuh pasti ada permasalahan setelah melonjak lagunya. Betul. Saling ini kan biasa. Saling klaim itu lagu saya. Saling klaim. Iya ini udah saya. Lebih baik punya karya sendiri. Biarpun belum dikenal masyarakat banyak, ini kan siapa tahu ya rezekinya orang kan. Ya, beberapa tahun kemudian itu aja disyukuri aja. Kadang ada lagu yang nggak ngebum tahun ini mungkin lagi bisa 5 beberapa tahun baru ngebum gitu. Itu ada kejadian tuh. Banyak itu kejadiannya. Yang jelas bekerja atau berkarya dengan ikhlas gitu. Nanti biar alam yang menjawab ya. Aduh isi alam ya. Oke. Kalau udah rezeki nggak bakalan kemana. Itu aja. Betul. Syukurin aja. Nggak bakalan kemana gitu. Nah, menyinggung masalah lingkungan nih Mbak. Nah, lingkungan kadang kan di Bali kita lihat banyak sampah, kita lihatnya sampahnya belum tertangani gitu sampai saat niki. Kira-kira menurut Mbak apakah penyebab sampah ini Mbak? Kalau sampah kalau dibicarakan nggak habis-habis. Nggak habis-habis. Saya mau kerja di lembaga desa itu ngurus sampah itu sangat susah untuk memilah-milah. Ada organik, anorganik, residu itu pun masih susah. Sampai sekarang pun sampai ke sosialisasi udah ke masing-masing banjar masyarakat masih agak susah. Juga agak susah ya. Kalau udah berbicara masalah sampah itu sudah agak susah memang susah, masyarakat untuk sadar itu agak susah. Sebenarnya dari kesadaran dari masyarakat aja sih, dari diri sendiri itu. Kalau itu sih udah keluar di desa sih udah sering sosialisasi ini kesini ke villa-villa ke sana masih aja seperti itu. Iya, agak susah kalau bicara sampah. Sampah ya. Jadi mungkin siapa tahu bisa dibuatkan lagu mungkin untuk sadar dengan memilah sampah. Dengan memilah sampah kan seperti ini ya siapa tahu ke depannya ya.
Oh, bagus tuh untuk sampah. Yep. Nah, kita lanjut lagu kedua ya, Mbok Yeah, ya. Kita dengarkan dulu bersama-sama lagu Mboknya Budoh Pedidi. Yeah. Dung Bu Pedidi ngajak-ajak yang Budoh ngajak liu. Ajak liu. Iya nih kita mangnya nih saking Mbak Yulis with Budoh Pedidi. Que
Pada sesi Nawudi Senida FM bersama Senida FM bangkitkan ekonomi kerakyatan. Ya pendengar Senida FM kanton sareng yang sering disiar Putra Kusumalan. Mbak Yuli Sweet dan ya. Yuli Sweet, Yuli manis. Genten artinya niki di kancah musik pop Bali. Jadi hal kreatif apa nih Mbak Yuli Sweet yang Mbak Yuli Sweet selipkan di lagu-lagu Mbak Yuli niki? Hal kreatif. Ya, atau mungkin ada alternatif apa gitu untuk para pendengar mendengarkan musik Mbak Yuli niki? Untuk penggemar lagu Radio Bali, ya karena saya masih baru di Belantika Musik Pop Bali. Kalau ada lirik-lirik lagu yang kurang berkenan, mohon kritikannya juga. Jadi bisa ya disampaikan. Bisa disampaikan kritikannya dan bisa memberikan masukan, masukan untuk lagu-lagu untuk kedepannya. Dan support juga terutama dari penggemar Radio Bali. Oke, jadi itu bisa hal kreatif dari Mbak Yuli Sweet menerima kritik dan saran dari hasil karya Mbak Yuli gitu. Itu yang paling penting, kritik dan sarannya. Bisa lebih baik ke depannya. Bagus sekali. Kalau kritik aja tidak menerima Mbak ya. Harus sekalian sarannya. Sarannya juga biar bisa tinggal baca aja kritik saran bagus. Kritik dan sarannya. Oke, jadi nikah hal kreatif dari Mbak Yuli Sweet yang Mbak Yuli Sweet tampilkan ya untuk lagunya. Nah jadi untuk Mbak Yuli Sweet sendiri ya, para fans nih kayak gimana sih menurut Mbak Yuli sendiri, atau para penggemar atau yang suka mendengarkan lagu-lagu Mbak Yuli? Kalau buat yang para penggemar itu merupakan suatu motivasi buat saya. Motivasi ya, samping itu udah keluarga lah buat yang untuk bisa lebih baik lagi, yang selalu mensupport dan lain-lain. Ya, sangat berarti. Sangat berarti gitu. Bisa disimpulkan sangat berarti penggemar. Untuk Mbak Yuli. Apakah pernah ada miskomunikasi antara pendengar dengan Mbak Yuli sendiri? Selama ini sih sementara ini belum ada. Mudah-mudahan nggak ada. Ya mudah-mudahan nggak ada. Tapi kan perjalanan pasti ada. Gitu, pasti ada yang suka, ada yang nggak, kan pasti ada aja. Jadi pernahkah Mbak Yuli bahwa ada saingan nih, gitu kan, ada penyanyi baru buat lagu gitu? Kalau saingan masa nggak ada saingan, nggak ada sama sekali. Udah dibilang kan porsi rezeki masing-masing sudah ada masing-masing, nggak harus iri dari satu sama lainnya gitu. Kalau bisa kita sama-sama melestarikan lagu budaya pop Bali. Bisa dikenal lebih luas lagi. Bisa dikenal lebih. Saling mensupport lah. Betul sekali. Jadi nggak ada gontok-gontokan. Ya, jadi masih tetap gini ya, tetap berpikir positif ya, gitu positif istilahnya aja. Mbak Yuli ya. Oke, untuk kedepannya niki Mbak Yuli, apa yang perlu ditingkatkan dari musik pop Bali yang saat niki berkembang? Yang perlu ditingkatkan. Iya. Apa yang perlu ditambah-tambahin gitu agar lebih menurut Mbak Yuli ya, Mbak Yuli. Tapi kalau kan bisa itu udah kayak orang-orang tadi lain. Kalau bisa sih untuk ini Balinya tuh masih ada, jangan dihilangkan. Khas Balinya tuh masih jangan dihilangkan. Sama dari segi kata-kata itu kan kadang-kadang ada nyampur itu. Gitu. Itu mungkin untuk kedepannya. Kalau dari segi musiknya nih Mbak, kira-kira kalau musik gimana? Sih karena sekarang lebih ini koplo ya. Tapi tergantung ini kita sih sukanya, penikmatnya juga. Gitu aja sih. Masih bebas ya, masih sah-sah saja. Kalau koplo boleh gitu ya. Kalau yang lain juga boleh. Yang penting bisa diterima masyarakat Bali, itu aja sih. Oke, betul sekali ya. Nah, selama berkecimpung di dunia musik pop Bali niki Mbak Yuli, kira-kira Mbak Yuli ingin berkolaborasi dengan siapa sih gitu? Ingin berduet dengan siapa? Atau mungkin akan mengeluarkan lagu berduet? Gitu?
Kalau duet sih, kalau cita-cita ada pengen, cuman kan berkolaborasi dengan siapa nih, penyanyi siapa? itu saya nih ada sih. Ada. Cuman siapa tahu didengar ya. Wih, langsung dihubungi ini Mbak Yuli ya. kalau idola sih sebenarnya beli Manik Tanaya aja Manik sih. Tanaya. Itu aja sih idola dari dulu sih. Dari dulu itu lagu-lagunya suka. Ya, siapa tahu makanya nanti bisa. kadang beliau juga ini welcome orangnya, respon kalau Ji dirilis ulang dong lagu ini, akhirnya kan dirilis ulang lagi lagunya. Gitu. Lagu-lagu lamanya dirilis ulang lagi. Kayak sekarang ini mau rilis yang lagu Aksara Hati. Aksara Hati. Makanya agak hafal semua lagu-lagunya, makanya di DM respon raga beliau. Bisa respon ya. Dirilis ulang dong lagu ini, akhirnya dikeluarin. Itu aja sih. Oke. Nah, jadi pesan dan kesan nih Mbak untuk musik Mbak Bali selama Mbak Yuli Sweet niki berkecimpung di dunia musik Mbak Bali. Pesannya dulu deh ya. Pesannya ya itu aja sih, minta supportnya dan dukungannya agar lagu Tiang bisa lebih dikenal lagi di kancah musik Pop Bali. Itu aja sih. Pesannya untuk para pendengar Serinadi FM. Serinadi FM dan seluruh penggemar Bali. Radio Bali. Ya. Kesannya gimana nih Mbak? Dari tahun 2021 sampai tahun 2025 niki Mbak berkecimpung di dunia musik Pop Bali, kesan Mbak seperti apa? Kalau kesan saya sih senang ya. Senang. Bisa terjun di dunia musik Pop Bali, suka. Lebih senang lah nambah. Jadinya hobi yang dulu itu bisa tersalurkan. Dan saya bisa belajar lebih baik lagi ke depannya. Oke. Kalau nggak jadi penyanyi mungkin Mbak Yuli nggak di belum sini sekarang. Nggak di sini. Belum dikenal juga. Belum dikenal. Kemari ya. Oke, itulah keunggulan gitu dari hobi. Karena hobi yang ditekuni dengan sungguh-sungguh akan menghasilkan suatu hasil. Ya? Oke. Nah, tadi kan sempat yang bilang bahwa untuk media promo di mana saja silakan Mbak Yuli Sweet ya. Untuk lagu-lagunya Niki di media sosial apa saja bisa disebutkan dulu Mbak ya. Mohon support dan dukungannya untuk penggemar radio Serinadi FM dan seluruh penggemar radio di Bali. Mohon disupport lagu Tiang, bisa di channel YouTube Tiang Yuli Sweet Official. Yuli Sweet Official. Nanti di YouTube. Di YouTube-nya, di Instagram bisa Yuli Sweet juga, dan di Facebook Yuli Sweet. Yuli Sweet di Facebook. Di TikToknya Yuli gitu ya. Jadi di masing-masing akun media sosial nih bisa menerima kritik dan saran. Bisa. Ya. Itu aja ya medianya ya, media promosinya. Untuk WA udah tertera di sana ya. Udah. Dan untuk yang perlu hiburan ya. Bisa hubungi saya langsung di nomor WA saya. Sebutin ya. Atau nanti di DM aja. Di sana di DM. Kan udah ada. Kan sudah ada tertera di Facebook juga, udah ada. Kan ada nomor yang bisa dihubungi. Bisa hubungi ya, ada. Instagram ada. Udah. Udah. Biasanya kan tinggal klik aja terhubung ke WhatsApp. Biasanya segitu ya. Kalau nggak gitu berarti nggak biasa. Oke, jadi selama 1 jam kita sudah berbincang-bincang Niki ya Mbak Yulia. Jadi beberapa lagu hasil karya dari Mbak Yuli atau karya dari orang lain yang dibawakan oleh Mbak Yuli Sweet sudah mengudara dan siap untuk didengarkan para pendengar juga. Sudah dari tahun 2021 sampai tahun ini masih eksis ya dan Iya, terima kasih Mbak Yuli Sweet ya atas waktunya. Semua juga sudah diundang ke radio Serinadi FM. Jika ada salah kata mungkin bisa dimaafkan ya Mbak Yuli ya. Tiang juga. Jadi untuk edisi Koperasi Nongkrong Bareng Penyanyi utawi artis Bali saat ini kita akhiri sampai sini. Ngiring sarang-sarang Mbak Yuli kita ngaturang para mesanti. Om Santi 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 Om. Saat ini tepat jam 6 sore waktu Indonesia Tengah. Sone mangkin pas galah 6 sore waktu Indonesia Tengah.
buor buok suor